Nah, karena ada perubahan perilaku itu, akhirnya muncul kesadaran dari pemilik usaha, terutama tentang offline ke online. Eh, Selanjutnya nih Mas Topa udah banyak sekali jejak digitalnya karena memang orang digital. Dan kemarin mungkin yang masih penasaran, ingin bertanya, ya, ingin memperdalam, dan Mas Topa pun misalkan, oh besok ya akan dibahas gitu ya. Nah sekarang waktunya, jadi stay on tune, tetap nih, tolong betul-betul fokus, ya disimak, supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan betul-betul berguna bagi kita semua. Ya. Tanpa berlama-lama, kami persilakan pada Mas Tofal untuk memulai, dan teman-teman jika ada pertanyaan langsung saja di share, disampaikan di Q&A. Jadi nanti saya nomorin ya, urutin nomor 1 sampai dengan nomor sekian, pasti berurut. Ya, jangan khawatir kalau belum dibacakan mungkin pertanyaan banyak. Ya. Demikian mungkin, silakan Mas Tofal memulai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yayan sudah membuka acara Zoominar ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman TDA yang sudah kasih kesempatan kepada saya buat sharing tentang Instagram di sini. Sebelumnya saya ingin nyapa dulu teman-teman yang ada sekarang ini. Ada berapa orang nih yang udah hadir? 21 orang. 21. Ya. Wah, ini ada Mas Danar Adi Saputro, ini umroh. Ada Mbak Ayu, Vivi, Mbak Indah, halo Mbak Indah. Terus ada banyak ini. Ada Mbak Rizky, Mas Robi. Wah, ini Mas Robi nih yang ikut mentoring. Oh, ada Mbak Zahra juga ya di sini ya. Ada Mbak Zahra juga. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Sebelumnya saya kepingin mereview dulu materi yang kemarin. Saya review singkat aja. Saya mulai share screen aja ya, Pak Yayan ya. Ya, silakan, lanjut Mas Tofal. Oke. Ini udah tunggu-tunggu banget, silakan. Oke, terima kasih Pak Yayan. Oke, langsung aja saya share screen. Mohon maaf. Silakan. Sudah ada 2 pertanyaan nih. Keren. Belum dimulai sudah ada 2 pertanyaan, silakan. Udah mulai apa belum gitu? Oke. Jadi dari dampak penyebaran virus COVID ini banyak sekali ya dampaknya ya buat teman-teman di semua kegiatan usaha yang berhubungan dengan offline. Nah, dari dampak ini akhirnya muncul kampanye dari pemerintah, yaitu tentang PSBB, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah. Juga ada pemberlakuan SOP di setiap pelayanan publik dan juga tempat kerja. Nah, saya lihat itu sudah ada 11 kota yang PSBB selain Jakarta. Yang terakhir saya lihat itu ada Makassar, itu udah mulai PSBB. Dan juga di Surabaya yang kemungkinan itu sudah mulai ada ada sinyalnya. Saya lihat di Instagramnya Suara Surabaya. Terus karena ada himbauan dari pemerintah itu akhirnya merubah perilaku orang yang sebelumnya offline menjadi online, yang sebelumnya kurang aware sama kesehatan dia menjaga kesehatan, terus yang sebelumnya kurang menjaga kebersihan, akhirnya dia menjaga kebersihan dan memperbanyak kegiatan di rumah karena ada campaign di rumah aja, akhirnya memperbanyak kegiatan dia di rumah. Nah, perilaku ini yang berubah di setiap orang, termasuk juga di customer kita. Nah, karena ada perubahan perilaku itu, akhirnya muncul kesadaran dari pemilik usaha, terutama tentang offline ke online.
Jadi karena ada perilaku tersebut, akhirnya kita mulai belajar menerapkan bagaimana channel penjualan kita yang sebelumnya offline menjadi online. Nah, apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan pada saat kita mengalami, pada saat kita mulai sadar mulai sadar dari pemberlakuan PSBB tersebut, sehingga merubah perilaku orang yang sebelumnya offline menjadi online dan dia terbiasa di rumah. Nah, langkah yang pertama adalah jika produk Anda itu di online kan itu sudah laris, ya perbesar kapasitas penjualan online-nya. Jadi maksudnya diperbesar kapasitas penjualan online ini adalah kalau misalnya produknya itu memang benar-benar laris dan memang benar-benar laku di zaman bukan di zaman maksudnya di keadaan ekonomi saat ini gitu. Pada saat virus sedang menyebar, apakah dampak dari dampak dari virus tersebut mempengaruhi penjualan kita semakin meningkat atau menurun. Kalau misalnya teman-teman usahanya itu meningkat, maka penjualan online-nya diperbesar kapasitasnya. Jadi jangan sampai kita ketinggalan ya. Jadi benar-benar diperbesar penjualan online-nya dan benar-benar kita di sini memperbanyak cash. Jadi uang masuk ke dalam usaha karena kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Kalau misalnya kita sudah punya produk dan ternyata kurang laku di saat ekonomi virus ini, nah apakah produk ini memang benar-benar sebelumnya laku pada saat virus ini terjadi atau memang benar-benar pada saat virus ini juga memang benar-benar terjadi penurunan. Nah, itu sebenarnya teman-teman harus butuh validasi terhadap produk itu gitu. Jadi kita harus ini produknya ya. Nah, sebelah kanan ini adalah validasi. Jadi di sebelah produk itu ada validasi. Kita harus validasi dulu tuh produknya. Produk kita yang sebelumnya itu yang sebelumnya itu katanya laris, terus terkena virus itu menurun, apakah memang benar-benar dia itu terdampak karena virus ini gitu. Jangan-jangan memang sebelum virus ini produk itu nggak laris itu, nggak laku-laku amat, belum divalidasi. Jadi sebaiknya validasi dulu tuh produknya. Kalau misalnya ternyata divalidasi produknya kurang laku, berarti harus masuk di langkah yang kedua, mencoba produk lain yang sesuai dengan sub kategori bisnis atau sub kategori dari usahanya. Nah, mengapa kemarin mengapa Anda harus jualan sesuai dengan sub kategori atau kategori dari bisnisnya supaya apa yang Anda jual itu bisnisnya itu related sama produknya dan sesuai dengan target marketnya. Misalnya contoh ini di sini saya kasih contoh Java Wallpaper. Java Wallpaper itu kan jualan wallpaper. Otomatis kategorinya itu dia masuk di perlengkapan rumah. Ini langsung saya kasih contoh aja ya. Jadi saya biasanya pakai Shopee. Nah, otomatis kalau wallpaper otomatis dia masuk di dalam perlengkapan rumah itu. Nah, sekarang coba saya cari teman-teman kalau di Shopee itu buka yang namanya cari yang namanya terlaris itu. Mana nih? Ya. Khusus untuk kamu hot product, koleksi pilihan, flash sale, Shopee Live, Shopee Mall, pencarian populer. Nggak ada nih produk terlarisnya. Sektor. Kemarin sempat ada. Oh, kenapa? Bentar ya.
Ini jadi gede banget tulisannya, kenapa ya? Ini Shopee. Oke, sudah nggak ada ternyata. Padahal baru aja kemarin ada ya. Mungkin kalau dibuka di laptop itu kelihatan. Jadi teman-teman pakai acuannya Shopee. Karena di Shopee, kenapa sih kita pakai Shopee? Karena Shopee itu dia ada fitur, kita bisa tahu fitur yaitu produk terlaris. Nah, dari produk terlaris itu kita bisa melakukan pendekatan mana aja produk yang laris di Shopee. Dan di situ kita bisa. Mas Noval, maaf suaranya agak kurang jelas. Produk-produk apa saja itu yang laris sebelum kita memvalidasi produk tersebut. Mas Noval, suaranya bisa dibuat lebih jelas lagi nggak ya? Kurang kenceng ya suaranya ya, ini udah full. Ya betul. Nah sekarang lumayan dengan bagus. Ya tadi internetnya agak ngadet Mas. Oh iya ya, siap. Lanjut, silakan. Oke, Pak Yayan, jadi kenapa kita pakai Shopee? Karena di Shopee itu di setiap kategori produk yang terlaris, nah di situ kita bisa tahu produk apa saja yang terlaris dari sebuah kategori gitu. Misalnya sub-sub kategori bisnis, bisnisnya wallpaper, misalnya apa sih yang paling laris, produk apa yang paling laris, terus di subkategorinya misalnya dekorasi itu produk apa yang paling laris selain wallpaper, terus di kategori rumah atau perlengkapan produk apa yang paling laris. Nah, di sebuah kita bisa dapat sebuah pendekatan sebelum kita memvalidasi produk itu. Nah, pada saat kita menemukan produknya, saat Anda menemukan produknya, terlebih dahulu Anda validasi. Jadi divalidasi dulu, apakah produk ini laris di marketnya Anda. Gitu. Nanti kalau misalnya laris, ya Anda tinggal mau apain, mau diproduksi kah atau mau kerjasama sama yang punya produk, itu tinggal Anda sendiri yang mencoba untuk explore. Terus yang setelah misalnya sudah mendapatkan, misalnya di antara sub kategori bisnis ini, subkategori dan kategori ini ternyata Anda tidak mendapatkan produk yang bisa dijual di saat pandemik ini. Nah, Anda masuk di langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga ini adalah mencoba produk lain yang sesuai sumber daya yang Anda miliki. Sumber daya itu apa sih? Yaitu database. Jadi, apa database yang sudah Anda miliki? Jadi, kalau misalnya Java Wallpaper itu kan ada database-nya seperti ini. Jadi kalau di Instagram itu nah ini adalah database-nya kita ya. Jadi dari database ini misalnya usianya itu 25 sampai 34 tahun. Jenis kelaminnya perempuan, lokasinya Jakarta, Kota, Bandung, Surabaya, Bekasi, dan Tangerang. Ini adalah merupakan database saya di mana saya bisa mencarikan produk yang sesuai dengan datanya saya. Jadi kalau teman-teman udah punya data seperti ini, lebih mudah untuk mencari produk. Kira-kira produk apa yang dibutuhkan sama ibu-ibu yang ada di Jakarta atau yang di Bandung, Surabaya, Bekasi, sama Tangerang. Nah, kalau misalnya ternyata Anda sudah mencari produk menyesuaikan sama database, ternyata masih nggak laku juga, ya udah terpaksa langkah yang keempat, yaitu yang terakhir, menjual produk lain yang sedang dibutuhkan saat ini. Misalnya jualan masker, jualan sanitizer, ya nggak apa-apa lah, jualan APD, produksi APD itu nggak ada masalah. Karena sudah nyari kemana-mana, ya nggak dapat juga produk yang sesuai dengan marketnya kita gitu. Tapi kalau misalnya Anda dari langkah yang pertama itu sudah laris produknya,
ya saya saranin tingkatin terus penjualannya, karena disitulah kekuatan Anda, strongnya ada di situ. Jadi nggak usah pindah kemana-mana, udah perkuat aja terus, scalable aja terus. Jadi dimanfaatin keadaan yang sedang berjalan saat ini. Nah, pada saat Anda punya produk, validasi dulu. Kalau misalnya belum divalidasi, sayang banget ya. Karena untuk memvalidasi produk itu caranya mudah banget.